Kebijakan pemerintah memberikan subsidi pupuk bagi petani belum membuahkan hasil optimal. Komisi 4 DPR RI menilai pemberian pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran karena permasalahan data, sehingga produktivitas pertanian nasional pun tidak meningkat secara signifikan. Anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno mengatakan, pangkal utama permasalahan kebijakan pupuk bersubsidi terletak pada tumpang tindih data antara kementerian dan lembaga pemerintah di sektor pertanian. Hal ini seringkali menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi di lapangan jelang musim tanam. Untuk itu, Sutrisno meminta pemerintah segera membuat sistem data tunggal pertanian, mencakup jumlah petani, luas lahan pertanian, dan kebutuhan pupuk bersubsidi tiap tahun. Itu persoalannya, ya. Jadi bagaimana sistem ini dibangun kembali sehingga petani itu tepat waktu. Pada saat perlu dia mendapat barang itu ada, juga dari produsen. Distribusinya juga harus selalu standby, harus selalu ada di kios-kios. Anggota Komisi 4 DPR RI Sunarna mengatakan pihaknya mendukung program pemerintah terkait alokasi anggaran dan kuota pupuk bersubsidi dengan menaikkan harga eceran tertinggi atau HET pupuk bersubsidi. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong peran penyuluh pertanian dalam rangka memberikan pendampingan kepada petani. Mendorong untuk setiap desa itu bisa ada satu penyuluhnya, karena penyuluh di seluruh Indonesia baru sekitar 38.000 kira-kira dari 40 sekian desa yang ada di negara bangsa kita. Komisi 4 DPR RI menilai pola distribusi pupuk bersubsidi milik pemerintah perlu dibenahi, mengingat bantuan untuk petani tersebut belum menemukan tujuannya. Anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin mengungkapkan, terdapat masalah serius dalam pola pendistribusian pupuk bersubsidi yang menyebabkan kelangkaan pupuk di lapangan. Andi menilai kondisi ini sangat berdampak pada menurunnya produktivitas petani. Untuk itu, Andi mendorong Kementerian Pertanian menambah alokasi anggaran pengadaan pupuk bersubsidi guna mewujudkan swasembada pangan nasional. Banyak petani-petani kecil yang mempunyai lahan 2 hektar yang harusnya mendapatkan pupuk subsidi, malah tidak mendapatkan. Ini katakan langka, sebenarnya bukan langka karena tidak ada pupuk, tapi langka pupuk subsidi. Ya kan, PT Pupuk Indonesia sendiri sudah menyampaikan bahwa produksi mereka cukup, bahkan mereka ekspor. Anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin menambahkan, anggaran pupuk bersubsidi selama ini sejatinya mampu mewujudkan kesejahteraan bagi petani. Ia meminta pemerintah membuat kebijakan dan program baru guna mengembalikan kejayaan petani. Di sisi lain, regenerasi petani dan inovasi teknologi pertanian harus terus dikembangkan. Ya kan? Di pengecer juga banyak main. Siapa yang bisa menembus dengan harga yang lebih tinggi, dia kasihkan gitu kan. Ini di sini permainannya. Jadi makanya kemarin saya sampaikan dengan Menteri bahwa diperkuat pengawasan komisi, pengawasan pupuk dan pestisida KP3 ini diaktifkan dengan caranya diinjeksi dana dari pusat sehingga mereka bisa jalan. Ada kepolisian, ada jaksa, ada dinas pertanian sebagai leadernya ya, jadi sektornya. Selama ini keluhannya kenapa mereka tidak jalan, tidak ada anggaran. Komisi 4 DPR RI mengkritisi penyaluran pupuk bersubsidi yang dapat menghambat produktivitas pertanian. Ditemui saat menghadiri rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno menilai keterlambatan pendistribusian pupuk subsidi dapat menghambat produktivitas petani. Sutrisno mengusulkan subsidi diberikan dalam bentuk tunai sehingga petani dapat memanfaatkannya untuk membeli pupuk sesuai kebutuhannya. Kenapa Pak Presiden mengatakan apa reasonnya buat kita? Karena kebanyakan yang terjadi adalah pupuk itu tidak tepat waktu sehingga petani lambat memupuk. Kalau itu terjadi, produktivitas pasti akan turun. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mengusulkan program subsidi pupuk bagi petani untuk dikaji kembali karena sering mengalami permasalahan dalam pendistribusian kepada petani. Slamet mendorong anggaran subsidi pupuk dapat dialihkan untuk program yang lebih menyejahterakan petani. Kendala distribusi pupuk ini sangat-sangat banyak, sehingga saya secara pribadi juga kalau bisa udah hilangkan saja itu. Dari sejak dulu sampai sekarang permasalahan distribusi pupuk tidak pernah selesai, sehingga hilangkan itu subsidi pupuk, tinggal anggaran yang awalnya untuk mensubsidi pupuk alihkan kepada
yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Menteri Pertanian menjelaskan pupuk bersubsidi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasional dengan luas baku sawah 7,46 juta hektar, diperlukan 21 juta ton pupuk. Namun baru terpenuhi 9 juta ton pupuk, di mana pangan hanya teralokasi 6,1 juta ton. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah fokus memenuhi kebutuhan produk pangan dalam negeri dengan skema subsidi yang lebih baik. Ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mengkritisi masih banyaknya impor komoditas pertanian, salah satunya beras Jasmine Rice asal Vietnam yang hadir dengan harga yang kompetitif. Dengan anggaran sektor pertanian yang terbatas, Slamet meminta pemerintah dapat mendorong produktivitas dan kesejahteraan petani menjadi lebih baik. Jadi subsidinya lebih kepada saya adalah subsidi pasca panen, sehingga petani kita bisa sejahtera, kita bisa bersaing dengan yang ada di luar itu. Di mana-mana petani pasti mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal ini adalah subsidi. Ya. Anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno menilai proses produksi beras yang baik dapat memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Sutrisno menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas petani, diantaranya pendataan, pembibitan, dan penyaluran subsidi pupuk yang tepat waktu. Produksi kita cukup, manakala dikawal dengan baik. Bibitnya tepat waktu, cukupnya juga di tepat waktu, data berimbangnya juga baik untuk menumbuhkan produktivitas. Kenapa Pak Presiden mengatakan apa reasonnya buat kita? Karena kebanyakan yang terjadi adalah pupuk itu tidak tepat waktu sehingga petani lambat memupuk. Kalau itu terjadi, produktivitas pasti akan turun. Beras Jasmine Rice dari Vietnam dijual dengan harga Rp9.000 per kilogram. Sementara harga pasaran beras premium pada kisaran Rp9.200 hingga Rp9.700 per kilogram. Helmi dan Temi, TVR Parlemen.